Kisah asal-usul Tangerang bermula dari keberadaan Sungai Cisadane, yang mengalir melintasi wilayah tersebut dan menjadi pusat kehidupan bagi masyarakat setempat sejak zaman dahulu. Sungai ini tidak hanya menyediakan air untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membawa kesuburan bagi tanah di sekitarnya. Tanah subur di sepanjang aliran sungai menjadi daya tarik utama bagi para pendatang untuk menetap dan bercocok tanam. Masyarakat awal memanfaatkan lahan ini untuk menanam padi, sayuran, dan tanaman lain yang mendukung kehidupan mereka. Selain itu, keberadaan sungai juga memudahkan aktivitas perikanan, perdagangan, dan transportasi, sehingga Sungai Cisadane tidak hanya menjadi sumber daya alam yang penting, tetapi juga cikal bakal perkembangan peradaban di wilayah ini. Wilayah Tangerang pada awalnya dihuni oleh suku Sunda, kelompok masyarakat asli yang telah hidup di daerah tersebut sejak zaman dahulu. Suku ini dikenal dengan pola kehidupannya yang erat dengan alam, memanfaatkan kekayaan lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka bercocok tanam di lahan subur yang terbentuk dari endapan Sungai Cisadane, menanam padi sebagai makanan pokok serta berbagai jenis tanaman lain untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Selain bertani, mereka juga berburu hewan di hutan dan memanfaatkan hasil hutan seperti kayu, buah-buahan, dan tumbuhan obat-obatan. Kehidupan mereka sangat sederhana dan terjalin harmonis dengan alam. Tradisi dan kearifan lokal menjadi panduan dalam menjalani keseharian, menciptakan masyarakat yang mandiri dan menjaga keseimbangan dengan lingkungan mereka. Wilayah ini pun menjadi saksi awal mula peradaban yang berkembang perlahan dari kearifan tradisional suku Sunda. Pada abad keempat, wilayah Tangerang masuk ke dalam kekuasaan Kerajaan Tarumanagara, salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Tarumanagara dikenal sebagai kerajaan yang maju dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya. Wilayah Tangerang, yang strategis karena berada di sekitar aliran Sungai Cisadane, menjadi bagian penting dalam jaringan pemerintahan dan perdagangan kerajaan tersebut. Tarumanagara menggunakan sungai-sungai besar di wilayah kekuasaannya, termasuk Cisadane, sebagai jalur transportasi dan distribusi barang dagangan seperti hasil bumi dan rempah-rempah. Jejak pengaruh kerajaan ini terlihat dalam perkembangan kehidupan masyarakat setempat, baik dari segi struktur sosial, praktik keagamaan, hingga teknik bercocok tanam dan pengelolaan sumber daya alam. Salah satu bukti keberadaan kerajaan Tarumanagara di wilayah ini adalah prasasti yang ditemukan di sekitar kawasan Tangerang dan daerah sekitarnya. Prasasti-prasasti ini memuat catatan tentang pemerintahan Raja Purnawarman, raja terbesar Tarumanagara yang dikenal dengan kebijaksanaan dan pengaruhnya yang luas. Misalnya, prasasti Ciaruteun yang ditemukan di wilayah Bogor menyebutkan kejayaan Purnawarman dalam memperluas wilayah kerajaan, termasuk ke daerah yang kini menjadi Tangerang. Selain prasasti, pengaruh kebudayaan Tarumanagara juga terlihat dalam tradisi lokal, seperti upacara ritual, seni ukir, dan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Semua ini menunjukkan bagaimana wilayah Tangerang telah menjadi bagian penting dari sejarah panjang peradaban Indonesia sejak masa Tarumanagara. Setelah runtuhnya kerajaan Tarumanagara, wilayah Tangerang menjadi bagian dari kerajaan Sunda, kerajaan Hindu-Buddha yang berpusat di Jawa Barat. Kerajaan Sunda melanjutkan pengelolaan wilayah ini, menjadikannya bagian dari jalur strategis perdagangan dan kehidupan agraris. Lokasi Tangerang yang dekat dengan pesisir barat Jawa membuatnya penting sebagai daerah perbatasan antara kerajaan Sunda dengan wilayah-wilayah lain, termasuk Kesultanan Banten di masa berikutnya. Wilayah ini terus berkembang di bawah naungan kerajaan Sunda, dengan tradisi, budaya, dan tata kehidupan masyarakatnya tetap berakar pada nilai-nilai Sunda yang harmonis dengan alam. Kehidupan bercocok tanam tetap menjadi aktivitas utama penduduk, sementara hubungan perdagangan dengan wilayah pesisir memperkuat ekonomi lokal. Nama, Tangerang, sendiri diakini berasal dari bahasa Sunda, yang berarti penanda atau batas. Nama ini muncul karena wilayah Tangerang terletak di perbatasan barat kerajaan Sunda, menjadi garis pembatas yang strategis antara kekuasaan kerajaan tersebut dengan wilayah luar. Peran sebagai penanda perbatasan membuat Tangerang memiliki fungsi penting dalam sistem pertahanan kerajaan. Banyak ahli sejarah juga percaya bahwa penamaan ini berkaitan dengan keberadaan pos atau benteng penjagaan yang didirikan di daerah tersebut untuk melindungi wilayah dari serangan musuh. Jejak sejarah dari periode kerajaan Sunda tidak hanya tercermin dalam nama Tangerang, tetapi juga dalam tradisi masyarakat lokal yang masih memelihara adat istiadat Sunda hingga sekarang. Pada abad ke-16, bangsa Portugis mulai menjelajahi Nusantara dalam upaya menguasai jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga di pasar dunia. Kedatangan mereka ke wilayah Banten
termasuk area yang sekarang dikenal sebagai Tangerang, membawa dampak besar pada dinamika perdagangan di wilayah tersebut. Sebagai pedagang dan penjelajah maritim, bangsa Portugis memperkenalkan sistem perdagangan baru yang lebih terorganisir, serta teknologi kapal dan navigasi yang lebih maju. Mereka juga mendirikan pos-pos perdagangan di beberapa lokasi strategis untuk mempermudah akses terhadap komoditas lokal, seperti lada, cengkih, dan pala. Kehadiran mereka menciptakan hubungan dagang yang intensif antara masyarakat lokal dengan pedagang asing lainnya, seperti Gujarat, Arab, dan Cina, yang sebelumnya telah berdagang di wilayah ini. Selain perdagangan, bangsa Portugis juga membawa misi penyebaran agama Katolik. Misionaris Portugis mulai berinteraksi dengan penduduk lokal dan memperkenalkan ajaran agama mereka, meskipun pengaruhnya tidak sekuat di wilayah lain, seperti Maluku. Di Tangerang dan Banten, perlawanan masyarakat lokal terhadap bangsa Portugis cukup kuat, terutama karena adanya semangat mempertahankan budaya dan agama yang telah dianut oleh penduduk setempat. Kesultanan Banten, yang semakin berpengaruh saat itu, menentang kehadiran Portugis karena dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan wilayah dan agama Islam yang sedang berkembang pesat. Ketegangan antara Kesultanan Banten dan Portugis ini menandai awal dari perubahan besar dalam struktur politik dan ekonomi di wilayah Tangerang, yang kemudian menjadi medan pertempuran pengaruh antara berbagai kekuatan asing dan lokal. Masih pada abad ke-16, wilayah Tangerang menjadi bagian dari Kesultanan Banten, sebuah kerajaan Islam yang berkembang pesat di bawah kepemimpinan Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo. Kesultanan Banten berhasil menguasai wilayah ini melalui strategi politik dan militer yang efektif, termasuk dengan merebut pengaruh dari kekuatan asing seperti Portugis dan mengamankan jalur perdagangan rempah-rempah yang strategis. Sebagai bagian dari wilayah Kesultanan Banten, Tangerang menjadi salah satu daerah penunjang penting, terutama dalam hal pertanian dan perdagangan. Sungai Cisadane tetap menjadi jalur utama transportasi barang dagangan, sehingga ekonomi di wilayah ini semakin berkembang. Selain itu, proses Islamisasi mulai menyebar secara signifikan di Tangerang selama masa ini. Kesultanan Banten aktif mengirimkan ulama dan mubalik ke wilayah-wilayah di bawah kekuasaannya, termasuk Tangerang, untuk menyebarkan ajaran Islam. Masjid-masjid dan pesantren didirikan sebagai pusat dakwah, pendidikan agama, dan kegiatan sosial. Penduduk lokal, yang sebelumnya memeluk agama Hindu-Buddha atau kepercayaan animisme, mulai beralih memeluk Islam secara bertahap. Tradisi Islam seperti pengajian, perayaan hari-hari besar Islam, dan penerapan hukum syariah mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Tangerang. Islamisasi yang dilakukan oleh Kesultanan Banten tidak hanya memengaruhi kehidupan spiritual masyarakat, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan politik wilayah Tangerang sebagai bagian dari kerajaan Islam yang kuat di Nusantara. Pada abad ke-17, Kesultanan Banten menghadapi ancaman besar dari kedatangan VOC, perusahaan dagang Belanda yang memiliki ambisi untuk menguasai jalur perdagangan di Nusantara. Tangerang, yang terletak di dekat perbatasan barat Kesultanan Banten dan memiliki posisi strategis di sepanjang Sungai Cisadane, menjadi salah satu lokasi penting untuk mempertahankan kedaulatan kerajaan. Kesultanan Banten membangun benteng-benteng pertahanan di wilayah ini untuk mengantisipasi serangan dari VOC. Benteng tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pusat militer, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme yang mulai menancapkan pengaruhnya di wilayah Nusantara. Benteng-benteng ini menjadi basis bagi pasukan Kesultanan Banten untuk mengawasi pergerakan VOC, yang kerap menggunakan kekuatan militer untuk memaksakan monopoli perdagangan. Konflik antara Kesultanan Banten dan VOC semakin memanas, terutama karena Banten menolak tunduk pada kontrol dagang yang dipaksakan oleh Belanda. Perlawanan masyarakat Tangerang terhadap kolonialisme Belanda juga melibatkan taktik perang gerilya yang memanfaatkan medan alam, termasuk hutan-hutan dan sungai-sungai yang sulit diakses. Meskipun VOC akhirnya berhasil memperluas kekuasaannya di wilayah ini, perlawanan yang gigih dari Kesultanan Banten dan masyarakat Tangerang meninggalkan jejak sejarah yang kuat tentang semangat perjuangan melawan kolonialisme. Benteng-benteng yang dibangun di Tangerang menjadi saksi bisu dari periode pertahanan heroik tersebut, mengingatkan generasi berikutnya tentang pentingnya menjaga kedaulatan dan kebebasan. Pada tahun 1684, VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, membangun sebuah benteng di Tangerang yang diberi nama Benteng Makassar. Benteng ini didirikan setelah VOC berhasil menjalin perjanjian dengan Kesultanan Banten, yang menyebabkan pengaruh Banten di wilayah Tangerang mulai melemah. Lokasi benteng ini dipilih karena posisinya yang strategis di sepanjang Sungai Cisadane, sehingga memudahkan VOC untuk mengontrol jalur perdagangan dan pergerakan di wilayah tersebut.
Benteng Makassar menjadi pusat pertahanan dan markas pengawasan VOC terhadap aktivitas Kesultanan Banten, yang meskipun telah melemah, masih dianggap sebagai ancaman potensial bagi dominasi Belanda di wilayah tersebut. Benteng ini bukan hanya sekadar struktur pertahanan, tetapi juga simbol kekuatan VOC yang ingin menunjukkan pengaruhnya di wilayah Tangerang. Kehadiran benteng ini memicu perubahan besar dalam tatanan sosial dan ekonomi masyarakat setempat, karena VOC mulai memaksakan sistem perdagangan monopoli dan mengontrol sebagian besar aktivitas ekonomi. Dalam sejarah lokal, pendirian Benteng Makassar menandai titik awal Tangerang dikenal dengan julukan Kota Benteng. Nama ini melekat hingga sekarang, tidak hanya sebagai pengingat masa kolonial, tetapi juga sebagai bagian dari identitas historis kota ini. Benteng Makassar menjadi salah satu saksi bisu dari konflik antara kekuatan kolonial dan lokal, mencerminkan perjuangan masyarakat Tangerang dalam mempertahankan kedaulatan dan kebebasan mereka. Pada tahun 1684, Kesultanan Banten menandatangani perjanjian dengan VOC yang dikenal sebagai Perjanjian Banten. Perjanjian ini merupakan hasil dari tekanan militer dan diplomasi yang dilakukan VOC untuk memperlemah kekuasaan Banten. Dalam perjanjian tersebut, Kesultanan Banten dipaksa menyerahkan sebagian wilayahnya, termasuk Tangerang, kepada VOC. Perjanjian ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Tangerang, karena wilayah ini mulai kehilangan kedaulatan di bawah pengaruh langsung Kesultanan Banten dan secara bertahap masuk ke dalam pengelolaan VOC. Hilangnya kontrol Kesultanan Banten atas Tangerang menunjukkan melemahnya pengaruh politik kerajaan tersebut, yang pada akhirnya membuka jalan bagi kolonialisme Belanda untuk menguasai wilayah Nusantara. Setelah perjanjian tersebut, VOC memanfaatkan Tangerang sebagai wilayah strategis untuk memperluas kontrolnya di Pulau Jawa. Dengan lokasi yang dekat dengan Batavia, Jakarta modern, Tangerang menjadi kawasan penting dalam sistem logistik dan militer VOC. VOC memanfaatkan wilayah ini untuk mendirikan pos-pos perdagangan, benteng pertahanan, dan permukiman baru bagi orang-orang Belanda maupun penduduk lokal yang mendukung mereka. Tangerang juga digunakan sebagai area penghasil bahan pangan dan sumber daya alam, untuk mendukung kebutuhan Batavia yang semakin berkembang sebagai pusat kolonial. Perjanjian ini tidak hanya berdampak pada struktur politik, tetapi juga mengubah lanskap ekonomi dan sosial di wilayah Tangerang, menjadikannya salah satu wilayah penting dalam peta kekuasaan kolonial di Jawa. Pada masa kolonial, Tangerang berkembang menjadi salah satu jalur penting dalam perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Letaknya yang strategis, berdekatan dengan Batavia, sekarang Jakarta, dan dilintasi oleh Sungai Cisadane, menjadikan wilayah ini sebagai pusat distribusi dan pengangkutan barang dagangan. Sungai Cisadane berperan besar sebagai jalur transportasi utama yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan pelabuhan di pesisir. Barang-barang dagangan seperti lada, cengkih, pala, dan hasil bumi lainnya diangkut melalui sungai ini untuk kemudian diperdagangkan di Batavia atau diekspor ke pasar internasional oleh VOC. Peran Tangerang dalam jaringan perdagangan semakin penting dengan berkembangnya permukiman dan infrastruktur yang dibangun oleh VOC. Untuk mendukung aktivitas perdagangan, VOC mendirikan gudang-gudang penyimpanan dan pelabuhan kecil di sepanjang aliran Sungai Cisadane. Selain rempah-rempah, hasil pertanian lokal seperti beras, kelapa, dan tebu juga menjadi komoditas yang diangkut dari Tangerang ke Batavia. Keberadaan jalur perdagangan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga membawa pengaruh budaya dan demografi, dengan masuknya pedagang dan pekerja dari berbagai daerah, termasuk Tionghoa, Arab, dan India. Sungai Cisadane pun menjadi saksi perkembangan Tangerang sebagai pusat perdagangan yang dinamis, yang terus berkembang hingga era modern. Pada abad ke-18, komunitas Tionghoa mulai bermigrasi ke Tangerang, dipengaruhi oleh kebijakan VOC yang mendorong kedatangan pekerja dan pedagang dari Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di wilayah kolonial. Tangerang, dengan lokasinya yang strategis di dekat Batavia dan di sepanjang Sungai Cisadane, menjadi tempat yang menarik bagi para imigran Tionghoa. Mereka membawa serta tradisi, budaya, dan keahlian yang menjadi ciri khas masyarakat Tionghoa, terutama dalam bidang perdagangan, kerajinan, dan pertanian. Keahlian mereka dalam berdagang membantu meningkatkan aktivitas ekonomi di Tangerang, dengan banyak dari mereka membuka toko-toko, memproduksi barang kebutuhan sehari-hari, dan berkontribusi pada jalur perdagangan rempah-rempah yang penting di wilayah ini. Selain berdagang, komunitas Tionghoa juga dikenal karena keahlian mereka dalam kerajinan tangan, seperti pembuatan keramik, ukiran, dan tekstil. Mereka memperkenalkan teknik dan gaya baru yang memperkaya tradisi lokal, menciptakan perpaduan budaya yang unik antara kebudayaan Tionghoa dan masyarakat setempat.
Kehadiran mereka turut membawa pengaruh dalam kehidupan sosial dan budaya Tangerang, yang terlihat dalam tradisi kuliner, seni, hingga perayaan seperti Cap Gomeh dan Imlek yang menjadi bagian dari identitas kota. Meski pada awalnya mereka menghadapi tantangan sosial dan politik, komunitas Tionghoa berhasil menjadi bagian integral dari masyarakat Tangerang, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan keanekaragaman budaya yang masih terasa hingga saat ini. Wilayah seperti Pasar Lama Tangerang menjadi salah satu bukti warisan budaya dan sejarah panjang komunitas Tionghoa di daerah ini. Interaksi antara berbagai kelompok etnis di Tangerang, termasuk suku Sunda, Jawa, Tionghoa, dan Belanda, menciptakan kehidupan multikultural yang unik dan dinamis. Wilayah ini, yang menjadi jalur perdagangan penting dan pusat permukiman kolonial, mempertemukan masyarakat dari latar belakang budaya, agama, dan tradisi yang berbeda. Suku Sunda yang merupakan penduduk asli mempertahankan adat istiadat mereka, seperti sistem bercocok tanam dan seni tradisional. Kehadiran suku Jawa, yang sebagian besar datang sebagai pekerja atau transmigran, memperkaya kehidupan sosial dengan membawa tradisi seperti wayang kulit, gamelan, dan upacara adat. Sementara itu, komunitas Tionghoa membawa pengaruh besar dalam bidang ekonomi, kuliner, dan kerajinan, serta memperkenalkan tradisi seperti perayaan Imlek dan seni kaligrafi. Kehadiran Belanda, melalui VOC, menambahkan elemen Eropa ke dalam kehidupan masyarakat Tangerang, terlihat dalam arsitektur, tata kota, dan pengaruh agama Kristen. Kehidupan multikultural ini menciptakan perpaduan yang harmonis, di mana tradisi dan budaya mulai saling berbaur, membentuk identitas Tangerang sebagai kota dengan keragaman budaya yang kaya. Interaksi ini juga terlihat dalam seni kuliner khas Tangerang, seperti laksa, yang merupakan hasil perpaduan budaya lokal dan Tionghoa, serta dalam berbagai acara tradisional yang mencerminkan kolaborasi lintas budaya. Keberagaman ini menjadi salah satu kekuatan dan ciri khas Tangerang hingga hari ini. Selama era penjajahan Belanda, rakyat Tangerang memainkan peran penting dalam perjuangan melawan kolonialisme. Perlawanan terhadap Belanda dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pertempuran fisik hingga bentuk-bentuk perlawanan budaya yang bertujuan untuk mempertahankan identitas lokal. Masyarakat Tangerang sering terlibat dalam pemberontakan, baik yang dipimpin oleh tokoh lokal maupun yang merupakan bagian dari gerakan perlawanan yang lebih besar di Nusantara. Wilayah ini menjadi saksi sejumlah pertempuran melawan pasukan Belanda, terutama di daerah strategis seperti benteng-benteng kolonial dan jalur perdagangan. Semangat juang yang tinggi membuat rakyat Tangerang tidak segan menghadapi risiko besar untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Selain pertempuran fisik, perlawanan juga terjadi melalui upaya menjaga tradisi dan budaya lokal yang kerap ditekan oleh kebijakan kolonial. Praktik-praktik adat, seni, dan bahasa lokal dipertahankan sebagai bentuk perlawanan non-fisik yang menjadi simbol keberlanjutan identitas masyarakat Tangerang di tengah dominasi budaya asing. Di beberapa daerah, seni bela diri seperti pencaksilat digunakan tidak hanya sebagai alat pertahanan diri, tetapi juga sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Masyarakat juga menjadikan ritual dan upacara tradisional sebagai cara untuk menjaga semangat kebersamaan dan perlawanan. Dengan semangat gigih, rakyat Tangerang terus melawan penindasan kolonial, hingga akhirnya Indonesia meraih kemerdekaan. Jejak perlawanan ini menjadi bagian penting dari sejarah dan identitas Tangerang yang tetap dihormati hingga kini. Masa pendudukan Jepang, 1942-1945, membawa tantangan besar bagi masyarakat Tangerang, baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam upayanya untuk memanfaatkan wilayah Tangerang sebagai bagian dari strategi perang, Jepang menerapkan kebijakan yang sangat represif terhadap penduduk lokal. Banyak warga dipaksa bekerja sebagai romusha, pekerja paksa, untuk mendukung kebutuhan militer Jepang. Mereka dipekerjakan dalam proyek-proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, rel kereta api, dan fasilitas militer, seringkali dalam kondisi yang sangat buruk tanpa upah yang layak. Kekerasan fisik dan mental menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi para romusha, sementara keluarga mereka yang ditinggalkan menghadapi kelaparan dan kemiskinan akibat kebijakan ekonomi Jepang yang memprioritaskan kebutuhan perang. Kesulitan ekonomi semakin diperparah oleh kebijakan Jepang yang merampas hasil pertanian dan sumber daya lokal untuk mendukung logistik perang mereka. Petani di Tangerang dipaksa menyerahkan sebagian besar hasil panen mereka, yang menyebabkan kelangkaan pangan di kalangan masyarakat. Selain itu, kebijakan pendidikan Jepang yang menekan penggunaan bahasa dan budaya lokal menggantinya dengan propaganda Jepang turut memengaruhi kehidupan sosial. Namun, di tengah situasi ini, semangat perlawanan tetap hidup di antara warga Tangerang.
Beberapa kelompok kecil mulai membentuk jaringan bawah tanah untuk melawan penjajahan Jepang. Meskipun tindakan ini berisiko tinggi, masa pendudukan Jepang menjadi periode yang sulit dalam sejarah Tangerang, tetapi juga memperkuat tekad rakyatnya untuk memperjuangkan kebebasan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Tangerang memainkan peran penting sebagai salah satu wilayah strategis dalam mempertahankan kedaulatan negara yang baru lahir. Letaknya yang berdekatan dengan Jakarta menjadikan Tangerang sebagai jalur utama bagi logistik, komunikasi, dan pergerakan pasukan dalam Perang Revolusi melawan pasukan Belanda yang berusaha kembali menguasai Indonesia. Wilayah ini juga menjadi tempat berbagai pertempuran penting, termasuk perlawanan rakyat terhadap agresi militer Belanda, yang dikenal sebagai Peristiwa Lengkong pada Januari 1946. Peristiwa ini melibatkan pasukan Tentara Keamanan Rakyat, TKR, yang bertempur dengan gigih melawan pasukan Belanda. Selain menjadi medan pertempuran, Tangerang juga melahirkan banyak tokoh dan pejuang yang berperan besar dalam revolusi kemerdekaan. Para pemuda lokal, yang tergabung dalam laskar-laskar rakyat, bersama dengan organisasi seperti TKR dan badan perjuangan lainnya, bahu-membahu menghadapi kekuatan Belanda. Dukungan masyarakat Tangerang dalam bentuk logistik, informasi, dan perlindungan terhadap para pejuang juga menjadi kontribusi penting. Semangat juang yang kuat dari rakyat Tangerang mencerminkan semangat nasionalisme yang membara di seluruh Indonesia pada masa itu. Peran strategis dan pengorbanan rakyat Tangerang dalam revolusi kemerdekaan kini dikenang sebagai bagian integral dari sejarah perjuangan bangsa. Monumen-monumen peringatan dan nama-nama jalan di Tangerang menjadi saksi atas kontribusi besar kota ini dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Tangerang ditetapkan sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat dengan status sebagai kabupaten. Penetapan ini dilakukan pada tahun 1946 melalui pembentukan struktur pemerintahan baru yang bertujuan untuk mengelola wilayah secara lebih terorganisasi pasca kemerdekaan. Kabupaten Tangerang mencakup wilayah yang luas, meliputi kawasan urban, pedesaan, dan pesisir. Dalam masa awal kemerdekaan, pemerintahan Kabupaten Tangerang berfokus pada pemulihan ekonomi, rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat perang, dan pemulihan kondisi sosial masyarakat. Seiring waktu, Kabupaten Tangerang terus mengalami perkembangan pesat. Lokasinya yang strategis, dekat dengan Jakarta, menjadikannya daerah penyangga ibu kota, sehingga banyak investor yang tertarik untuk membangun infrastruktur dan kawasan industri di wilayah ini. Perkembangan ini mencakup pertumbuhan permukiman, pembangunan jalan raya, dan fasilitas publik yang mendorong migrasi penduduk dari berbagai daerah. Kabupaten Tangerang juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis, dengan sektor perdagangan, industri, dan jasa yang terus meningkat. Perubahan ini menciptakan fondasi bagi Tangerang untuk berkembang menjadi salah satu wilayah terpenting di kawasan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, sekaligus mencerminkan transformasi dari wilayah tradisional menjadi pusat modern yang maju. Pada pertengahan abad ke-20, Tangerang mulai mengalami transformasi besar-besaran dari wilayah agraris menjadi kawasan industri. Perkembangan ini didorong oleh lokasinya yang strategis sebagai daerah penyangga Jakarta, sehingga menarik perhatian pemerintah dan investor untuk membangun fasilitas industri di wilayah ini. Tangerang mulai menjadi rumah bagi berbagai jenis pabrik, mulai dari manufaktur tekstil, elektronik, hingga makanan dan minuman. Kawasan-kawasan industri besar seperti Jatake, Cikupa, dan kawasan lainnya mulai berkembang pesat, menciptakan ribuan lapangan kerja yang menarik pendatang dari berbagai daerah di Indonesia untuk bermigrasi ke Tangerang. Urbanisasi yang terjadi bersamaan dengan industrialisasi membawa dampak besar pada struktur sosial dan demografi wilayah ini. Permukiman baru bermunculan untuk menampung para pekerja industri, sementara fasilitas publik seperti sekolah, pasar, dan rumah sakit mulai dibangun untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Kehidupan masyarakat Tangerang berubah menjadi lebih urban, dengan gaya hidup yang lebih modern dan kebutuhan akan infrastruktur yang lebih kompleks. Meski demikian, perkembangan ini juga membawa tantangan, seperti kepadatan penduduk, masalah lingkungan akibat polusi industri, dan kebutuhan akan perencanaan kota yang lebih terorganisasi. Urbanisasi dan industrialisasi yang terus berlanjut menjadikan Tangerang salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang paling dinamis di Indonesia, sekaligus mempersiapkannya untuk menjadi kota metropolitan di masa depan. Pada tahun 1993, Tangerang mengalami perubahan administratif yang signifikan dengan pemekaran wilayah menjadi Kota Tangerang, terpisah dari Kabupaten Tangerang.
Pemekaran ini dilakukan sebagai respons terhadap pesatnya perkembangan ekonomi dan kepadatan penduduk di wilayah tersebut, yang membutuhkan pengelolaan dan pelayanan publik yang lebih terfokus. Kota Tangerang yang baru terbentuk meliputi wilayah urban yang telah berkembang pesat sebagai daerah industri, perdagangan, dan permukiman. Pemerintah berharap dengan pemekaran ini, tata kelola pemerintahan dan pembangunan infrastruktur dapat lebih efektif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Setelah pemekaran, Kota Tangerang mulai menjalankan fungsi pemerintahan sendiri dengan prioritas pada pembangunan fasilitas publik, seperti jalan raya, sekolah, pusat kesehatan, dan layanan administratif. Pemekaran ini juga memberikan peluang bagi Kota Tangerang untuk mengembangkan identitas dan potensi lokalnya sebagai salah satu kota modern yang berada di kawasan Jabodetabek. Wilayah yang sebelumnya menjadi bagian dari Kabupaten Tangerang ini kemudian berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri, dengan sektor industri, jasa, dan perdagangan yang terus berkembang. Keputusan untuk memekarkan Kota Tangerang tidak hanya meningkatkan efisiensi pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak positif dalam mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Sejak pemekarannya, Kota Tangerang berkembang pesat menjadi salah satu kota modern di Indonesia. Infrastruktur yang maju, seperti jalan tol, jembatan, dan transportasi publik, dibangun untuk mendukung mobilitas masyarakat yang terus meningkat. Tangerang juga menjadi rumah bagi berbagai kawasan bisnis modern, seperti gedung-gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan hotel-hotel berbintang, yang menjadikannya kota yang semakin kompetitif dalam sektor ekonomi. Selain itu, Tangerang dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan di kawasan Jabodetabek, dengan banyaknya sekolah, universitas, dan institusi pelatihan yang berstandar nasional maupun internasional. Kawasan-kawasan baru, seperti BSD City dan Alam Sutra, berkembang menjadi pusat kehidupan modern dengan fasilitas lengkap yang mendukung gaya hidup urban. Meskipun mengalami modernisasi yang pesat, Kota Tangerang tetap menjaga warisan sejarah dan budayanya. Jejak sejarah kota ini terlihat dari berbagai situs budaya dan bangunan bersejarah, seperti Masjid Jami Kalipasir, Klenteng Boentek Bio, dan Kampung Babakan yang dikenal dengan tradisi pencaksilat dan seni budaya lokal. Festival-festival seperti perayaan Cap Gomeh, Festival Cisadane, dan berbagai acara budaya lainnya terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas kota. Keharmonisan antara modernitas dan pelestarian tradisi inilah yang membuat Kota Tangerang menjadi kota dengan karakter unik, di mana perkembangan ekonomi dan teknologi berjalan berdampingan dengan penghormatan terhadap nilai-nilai sejarah dan budaya lokal.